لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Akan kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillah ta'ala surat Al-Maidah ayat 44 sampai insyaallah 40 47 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Ayat-ayat yang kita baca ini beberapanya menjadi syubhat bagi sebagian pihak, terutama kalangan Khawarij, karena kejahilan akan tafsir Al-Quran. Jadi betapa banyaknya orang yang mengandalkan pemahaman pribadinya melalui terjemahan harfiah atau terjemahan semata, kemudian menghakimi dan mentanzil hukum dari ayat-ayat tersebut tanpa kaidah, tanpa usul, dan tanpa tafsiran dari para ulama, terutama ulama salaf. Kita mulai dari ayat ke-44, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sungguhnya kami telah anzalat Taurat,
Kami telah menurunkan Taurat fiha huda wa nur, di dalamnya ada huda, yaitu petunjuk dan juga cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Berhukumlah dengannya siapa saja, yaitu an-nabiyyuna alladhina aslamu, yaitu para nabi yang mana mereka aslamu yaitu inqadu li amrillah, mereka taat pada perintah Allah Ta'ala. Aslamu menyerahkan diri mereka untuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi yang berhukum dengan Taurat tersebut adalah para nabi dulunya. Lilladzina hadu, dan untuk apa mereka berhukum dengan Taurat? Untuk orang-orang Yahudi, yaitu untuk memberi putusan kepada orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun, nah ini juga isim fa'il fi mahalli dia fi mahalli raf'in fa'il, warrabbaniyuna wal ahbaru. Jadi para ulama, yaitu rabbaniyun, para ulama, wal ahbar juga para ulama. Jadi ahbar itu pendetanya Yahudi, pendetanya Bani Israel. Jadi tiga pihak di sini, nabiyun, rabbaniyun, dan ahbar. Mereka semua berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, bimastuhfidhu min kitabillah. Berhukum dengan apa yang dititipkan kepada mereka, apa yang diperintahkan kepada mereka untuk memelihara kitab Allah Ta'ala, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap kitab tersebut. Dari pihak yang berhukum dengan hukum Allah, ya cuman para nabi dan para rabbani dan para habr. Ini di kalangan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Isa alaihissalam, syariatnya Nabi Musa alaihissalam sampai seterusnya. Maka lihat di sini, ikhwan, sudah ada contoh dari kalangan para nabiyin, rabbaniyin, dan juga ahbar. Mereka berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada kalimat yang sangat penting untuk menjadi peringatan buat kita, fala takhshawun nasa wakhshawun. Maka janganlah kalian takut pada an-nas, manusia, orang-orang, wakhshawun, dan takutlah kepada aku. Apa kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, ikhwan? Nabi Musa alaihissalam, rabbaniyun, para nabi, rabbaniyun dan ahbar, mereka berhukum dengan Taurat tanpa takut pada manusia. Yeah. Dan mafhum mukhalafahnya. Dari istinbat ini, bahwasanya orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, pasti karena adanya ketakutan mereka terhadap manusia. Mesti gitu. Ya imma jahl, imma khauf minan nas, atau khasyatun nas. Jadi tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu imma karena jahal, nggak ngerti kalau itu hukum Allah, atau karena takut. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Yang kadang-kadang kekhawatiran akan manusia itu hanya sebatas kekhawatiran belaka yang tidak real, tidak nyata. Masih teringat, selalu segar di ingatan ikhwan. Ada seorang teman, dia asalnya Lampung waktu ada di Libya. Dia ngerti tentang hukum isbal. Dan dia musbil, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Maka tanya kepada dia, antum kenapa masih aja musbil?
Nah itu waktu itu kita di kelas. Maka kata dia kemudian, ana kalau nggak isbal, dakwah ana nggak bakal diterima di kampung, Lampung sana, di Lampung. Tapi sekarang coba antum perhatikan kisah tersebut. Ana bicara dan menginterview itu di mana? Di Jakarta. Ana mengingatkan, antum kenapa masih isbal? Antum tahu isbal haram. Kata dia, ana kalau nggak isbal, dakwah ana nggak diterima di kampung. Dia isbalnya di mana sekarang? Jakarta. Alasan dia isbal apa? Kalau ana nggak isbal, dakwah ana nggak diterima di kampung. Nah, terus lihat. Pertama, ini menunjukkan dia masih takut sama manusia dengan menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul isbal perkara khilafiyah, betul. Tapi seberapa berat sih untuk tidak isbal baginya gitu. Dan juga akhirnya karena takut pada manusia itu, kadangkala memelintir logika. Ya. Takut pada manusia, kadangkala memelintir logika sehingga keluarlah kebijakan-kebijakan yang aneh. Kebijakan-kebijakan yang aneh. Kemudian, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian membeli atau menjual ayat-ayatku dengan thamanan qalila. Dan thamanan qalila ini dengan dunia, karena dunia ini qalil. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali secuil kecil. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Apa korelasi antara wala tashtaru bi ayati thamanan qalila? Kita lihat orang yang dan korelasinya dengan kalimat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Quran atau dari kitab. Orang kalau misalnya nggak mau berhukum dengan hukum Allah, imma dia jahil, imma dia takut pada manusia. Dan kenapa dia takut pada manusia? Karena dia mengharapkan dunianya. Dia mengharapkan dunianya. Ya. Sebagaimana yang hangat dibincangkan di media sosial belakangan ini, ikhwan. Ustaz yang berapa juta itu kasusnya? Ada juga Gus, ya. Gus-gus yang seorang gus-gus yang enggak mau datang kajian dengan bayaran seikhlasnya, melainkan harus tarifnya itu melejit tinggi. Iya. Ada juga ustadz yang diundang di salah satu daerah di Jawa Barat, kemudian dia cancel undangannya padahal sudah bayar DP itu, majlis taklimnya. Lihat, dalam dakwah aja ada DP, kan. Dan DP-nya itu kalau nggak salah 2 juta. DP loh itu. Itu baru DP, down payment. Belum tunainya. Tunai bisa berapa juta itu? Untuk membayar ustadz tersebut datang ke kampung tersebut. Udah gitu yang diajarin kebid'ahan pula nanti. Dan udah gitu ustadznya cancel padahal udah bayar DP katanya di majelisnya. Lihat tuh, dakwah digituin. Ya. Berarti cari apa di sini, kawan? Ya cari thamanan qalila dari itu. Walaupun besar secara budget atau nominal, tetapi rata-rata yang mencari peruntungan kekayaan duniawi sebesar-besarnya dengan ilmu agama, dia tidak akan berhukum dengan hukum Allah secara sempurna. Dan dia akan takut pada manusia. Di antara bukti takut pada manusia adalah apa? Menawarkan kepada jemaah produk-produk hukum yang menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala demi kecintaan manusia terhadapnya supaya bisa diundang lagi. Iya. Makanya dai-dai yang kondang
Ini bukan menjelek-jelekan, tapi sudah jelek memang. Dai-dai yang kondang membuat rules tersendiri dan peraturan sendiri dalam etika dakwah. Yaitu apa yang menyinggung tradisi masyarakat jangan disinggung. Kalau menyinggung, hangatkan mereka dengan hukum-hukum yang membuat mereka senang. Maulidan, nggak apa-apa, bukan bid'ah itu. Justru yang ngebid'ahin itu Wahabi dan seterusnya. Iya. Untuk apa cari ridho manusia? Untuk apa cari ridho? Fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan takut manusia, takutlah pada Allah, itu kata. Kalau takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berfatwa itu akan berusaha menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan jemaahnya dari azab Allah. Iya, seperti itu harusnya. Ketika nggak tahu hukumnya, wallahu alam, saya nggak tahu. Menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dalam berfatwa yang sesat. Iya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafirun, orang-orang kafir. Ada dua tafsiran nih ikhwan di sini. Imma kafirun di sini maknanya adalah kufur akbar, keluar dari Islam. Imma kafirun di sini maknanya adalah kufrun duna kufur, yaitu kufur asghar. Ya. Ini yang perlu difahami oleh jemaah, terutama orang-orang yang semangat dalam mengkritisi pemerintah tapi lewat jalur agama. Karena kadang-kadang pakai ayat ini untuk mengkafirkan penguasa. Ya, bahkan sampai penguasa Saudi sejak lama ada yang mengkafirkan dari kalangan orang-orang yang berpemikiran khawarij. Jadi harus difahami ayat ini. Jangan cuman baca terjemahan tanpa tafsir yang sahih tentangnya, kemudian menghakimi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Karena kalau dimutlakkan begitu saja tafsirannya, mungkin semua rumah tangga bakal dikafirkan olehnya, dan mungkin dia akan mengacak dan ternyata dia melihat dirinya sendiri juga kafir karena kadang-kadang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur dalam lafal kafirun di sini imma maknanya kufur akbar yang keluar dari Islam, imma maknanya kufur asghar, kufrun duna kufur. Dan hal tersebut, istinbat tersebut kita dapatkan dari apa? Dari salaf, bukan semata-mata kita menafsirkan semaunya sendiri, enggak. Lihat perkataan Ibnu Abbas dan juga Tawus, bahwasanya kufur di sini adalah laisa bi kufrin yanqulu 'anil millah. Bukanlah di sini ayat di sini al-kafirun di sini yaitu kekufuran yang memindahkan dari agama, bukan. Ya. Walaysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Maksudnya di sini bukan orang yang kufur seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari akhir, itu jelas kufurnya. Kalau ini berarti kufur apa? Atha berkata, huwa kufrun duna kufrin. Dia adalah kufur di bawah kekufuran, kufur asghar. Kemudian dijelaskan oleh Ikrimah tafsilnya, rincinya. Nah di sini, wa man lam yahkum bima anzalallahu jahidan bihi faqad kafara. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam rangka jahid. Jahid itu mengingkari ini hukum Allah. Mengingkari, melawan. Ini hukuman apa? Jahid. Aku baru ini sih kafir yang keluar dari Islam, kufur akbar. Ya, jadi bisa ditafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka bisa kufur akbar ketika apa? Mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau menyatakan bahwa saya hukum manusia, hukum
undang-undang UUD itu lebih afdol daripada atau setara dengan hukum Allah, maka ini kufur jelas ini. Ya. Adapun yang mengamalkan hukum selain hukum Allah semata, ya, entah karena jahil atau karena hawa nafsu, maka kalaupun dilabeli kufur, kufurnya mereka adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas." Dan katabna 'alaihim, yaitu aujabna 'ala bani Israil fi Taurah. Kita wajibkan terhadap Bani Israel dalam kitab Taurat bahwasanya an-nafsa bin nafs, yaitu di sini ada qisas. Jiwa dibayar dengan jiwa. Al-'ain bil 'ain, mata dibayar dengan mata. Al-anfa bil anf. Apa anfun? Anfun apa ikhwan? Hidung. Hidung dibayar dengan hidung. Al-udhun bil udhun. Telinga dibayar dengan telinga. As-sinna bis sin. Gigi dibayar dengan gigi. Wal juruha qisas, dan juga juruh. Luka demi luka. Ya. Itu ada qisasnya. Ini ayat tentang qisas. Jadi uqubah, ini yang Anda luput kemarin dari Masjid Hijau. Uqubah, hukuman itu ya bisa hukum had, bisa hukum qisas, dan bisa hukum ta'zir. Ya. Jadi hukuman syar'i bisa berupa apa? Hukum had. Bisa juga hukum qisas. Bisa juga hukum ta'zir. Ada juga kemudian hukuman berupa kafarah. Ada 4, minimal 3. Jadi hukuman syar'i dalam Islam apa? Hukum had. Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran atau hadis. Seperti had zina, had sariqah, had syurbul khamr. Kemudian ada juga qisas. Atau qisas ini secara bentuk perlakuan hukumnya itu disesuaikan dengan bagaimana kejadian awalnya, yaitu apakah yang dirugikan matanya maka dikisas matanya. Iya, jadi nggak ada ditentukan dari awal ketetapan bahwa saya kisas itu harus dengan mata. Misalnya ada orang ditonjok kemudian hidungnya melencong, maka harus dikisas dengan, dalam hukum Allah dikisas dengan mata. Enggak, hidung dan hidung. Jadi tergantung dengan konteks dari penyiksaan tersebut. Itu beda dengan hukum had, ya. Kalau hukum had sudah ditentukan dari awal apa hukumannya. Kalau misalnya qisas, hukumannya tergantung dengan konteks pertamanya. Ada juga hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu dibebaskan selama tidak melampaui batas dan tidak melanggar syariat. Ya. Ta'zir itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Dengan perkataan misalnya diberi peringatan. Ya, atau ancaman, ini ta'zir. Ya, misalnya antum putra, kalau misalnya antum masih begini aja, anak bakal begini-begini dan seterusnya. Ini termasuk teguran, ta'zir, hukuman buat psikis antum. Atau dengan fisik misalnya, bisa. Ya. Bahkan kadang-kadang ta'zir berupa ditebas dengan pedang lehernya, bisa aja ta'zir. Hukuman ta'zir sesuai dengan bagaimana imam atau qadhi menentukan, hakimnya. Ya. Taib. Atau bisa juga guru menentukan hukum ta'zir, atau orang tua menentukan hukum ta'zir. Ini semua ta'zir, ya, bukan qisas dan bukan hukum had. Kemudian faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Ya, barang siapa melepas hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya.
Paham nggak maksudnya, ikhwan? Misalnya, ada yang menonjok antum. Qadarullah hidung antum kemudian patah misalnya. Misal aja. Tapi antum pemaaf. Dan antum gak mau melakukan qisas. Padahal itu hak antum. Maka itu bisa menjadi penembus dosa. Ya. Penembus dosa bagi antum. Antum sebagai orang yang bersedekah. Gitu. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul. Kafaratullah di sini yaitu bisa qisasnya bubar. Tidak ada qisas. Dan dosa-dosa antum juga gugur. Karena memaafkan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang zalim. Kaitannya dengan ini apa? Lihat, kalau misalnya tidak ada hukum qisas sesuai dengan bagaimana syariat Allah, pasti terjadi banyak kezaliman. Sekarang hukum qisas ditegakkan enggak, ikhwan? Enggak. Lihat kezaliman demi kezaliman. Ya. Iya. Kalau misalnya Pak RT atau Pak RW itu bisa menjadi naib dari waliul amr, sebaiknya di tiap RW lah minimal itu adalah otoritas yang bisa menegakkan hukum qisas semacam ini. Sehingga ketika ada orang berantem, melengsong hidungnya dibalas qisas. Di Saudi itu berat kalau antum berantem sampai pukul-pukul tuh berat itu hukumannya. Ada waktu di Jabalur Rahmah atau ya, jemaah-jemaah umroh pada naik ke gunung tersebut, dan di gunung-gunung itu, di jalan-jalan gunung itu, di jabal tersebut ada preman-preman Pakistan yang kadang-kadang minta duit. Ada jemaah yang terpancing emosinya karena terpancing emosinya hebat, hampir tinju-tinjuan. Wah, itu bahaya itu. Kalau misalnya ketahuan polisi Saudi ada yang berantem sampai itu bisa dipenjara. Dipenjara loh, cuma berantem tinjuan doang. Dipenjara. Dan juga lama lagi nanti pulangnya repot. Iya. Saking tegasnya hukum di sana, ya kawan. Di sana tegas kalau untuk masalah beginian. Lihat, kalau nggak pakai hukum qisas, maka yang terjadi banyak zalim. Makanya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu zalim. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu pasti zalim. Pasti. Karena tidak meletakkan hukum Allah sesuai dengan penerapan di kehidupannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kemudian kami teruskan jejak ala atharihim, jejak mereka, para Nabi Musa, jejak para nabiyun, jejak rabbaniyun, jejak ahbar, diteruskan dengan Nabi Isa alaihissalam alaihi salatu wassalam. Bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, yang mana hal tersebut adalah atau Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai musaddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang ada pada Taurat. Jadi selaras dengan Taurat sebenarnya dari segi akidah. Wa atainahul Injil fihi huda wa nur. Kami datangkan kepadanya Injil. Di dalamnya terdapat huda dan juga nur. Terdapat petunjuk dan juga cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, dan juga sebagai turunnya Injil ini. Di sini lihat, wa atainahul Injila fihi huda wa nur di sini. Ya. Dia sebagai khabar. Wa musaddiqa di sini sebagai hal untuk ityan atau untuk Injil. Jadi Injil ini sebagai yang musaddiq, membenarkan apa yang ada pada Taurat, dan juga Injil sebagai petunjuk dan sebagai mau'izah lil muttaqin. Mau'izah
Itu menjelaskan kebenaran mau'izah itu. Menjelaskan kebenaran. Menjelaskan kebenaran imma dengan 3 metode. Imma dengan targhib, imma dengan tarhib, imma dengan bayan al-halal wal haram. Itu mau'izah semuanya. Jadi mau'izah itu menjelaskan atau menyebutkan ilmu baik itu berupa targhib, memotivasi sesuatu, ya, menganjurkan sesuatu, atau tarhib, yaitu pelarangan akan sesuatu, atau zikr al-ahkam, yaitu zikr bayan al-halal atau al-haram, menjelaskan yang halal atau yang haram. Itu semua adalah apa? Itu semua adalah mau'izah lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Kemudian kata Allah Ta'ala, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Maka hendaklah ahlul injil itu berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Injil itu. Kapan? Ketika itu. Kalau sekarang ya nggak boleh. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Keluar dari ketaatan. Jadi ada 3 laqab di sini, ikhwan. Imma kafirun, imma zalimun, imma fasiqun. Ya. Mana minimal apa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, minimal apa julukannya? Minimal julukannya kalau nggak zalim, fasik, minimal. Tapi bisa aja kalau kita tafsirkan ayat dengan metodologi kufur yang dimaksud dalam kafir untuk kufur asghar, maka orang yang sengaja tidak berhukum dengan hukum Allah mencakup pada dirinya 3 hal. Kekufuran asghar, kezaliman, dan kefasikan. Ya, kufur asghar, zulm, dan kefasikan, fisq. Ya begitu ya ikhwan. Maka hati-hati dengan tafsiran terhadap 3 ayat ini atau 3 kutipan ayat ini. Karena betapa banyaknya orang yang salah sehingga serampangan mengkafirkan manusia, terutama penguasa. Ya, kita lanjutkan insyaallah taala ke kajian fiqhul adhiyah wal adhkar insyaallah.